aplikasi e-learning, mantap, itu bagus, kita sangat menghargai itu. Tapi kalau nggak bisa, hanya menggunakan aplikasi yang ada yang minimal, ya itu berarti perlu pelatihan. Dan saran saya khusus untuk MGMP ini, kepada Ibu Ketua MGMP, saran saya diperbanyak pelatihan penggunaan yang sifatnya tatap muka langsung atau seperti Meet atau Zoom tadi. Biar semua mahir, semua sekolah punya kemampuan yang sama untuk dalam hal menggunakan ini. Kemudian besok hari Rabu itu akan ada rapat antara Capdis dengan kepala sekolah. Paling tidak ada penjelasan teknis mengenai pelaksanaan teknis tatap muka di sekolah melalui tatap muka daring. Kita sudah menyampaikan sudah ada kesepakatan dengan MKKS. Beberapa teman-teman MKKS berdiskusi kami mengenai pelaksanaan tatap muka. Nanti akan kita setting ke depan, sekolah mengatur per kelas itu ada minimal satu kelompok 6 dan rumahnya yang berdekatan. Karena sekolah tidak dibenarkan, anak dibenarkan ke sekolah oleh Pak Gubernur, maka mungkin kita cari strategi yang paling minimum itu adalah satu kelompok 6. Tujuannya untuk apa? Meminimalisir urunan pembiayaan paket. Kemudian yang kedua nanti biar anak terbiasa dengan belajar berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi itu nanti akan kita sampaikan besok di rapat dengan kepala sekolah atau dengan guru. Kita minta diikutkan gurunya juga biar dengar semua. Kemudian saya berharap kepada Ibu Ketua MGMP dan kepada Bapak Ibu Guru dalam memaksimalkan MGMP ini, betul-betullah komunitas belajar di MGMP ini dimaksimalkan. Saya pikir nanti Bu Asma, yang pertama itu mengenai bagaimana guru bisa memfungsikan mengajar dengan Google Meet, kemudian dengan Zoom Meeting, bagaimana mengaktifkan ID belajar yang memanfaatkan ID belajar. Yang saya dengar dari ahli-ahli ID belajar ini, di situ sangat banyak materi-materi pembelajaran kita yang bisa dioptimalkan untuk ke anak-anak, dan anak-anak juga bisa aktifkan. Karena surat kita untuk mengaktifkan ID belajar itu sudah kita kirim sebelumnya, dan itu harusnya bisa dimanfaatkan sedemikian rupa agar komunitas-komunitas belajar kita terbentuk. Dan saya sangat berharap kalau ada Bapak Ibu ini yang jago membuat perpustakaan digital khusus untuk SMA dan SMK, sangat kita hargai. Tapi kalau bisa offline, jangan berbayar. Kalau ada nanti yang bisa, itu sangat membantukan kita referensi untuk anak-anak kita dalam belajar digital, agar kebiasaan 5-8 jam menggunakan handphone itu jadi cerdas anak-anak kita. Karena dalam survei 5-8 jam per hari kita memaksimalkan penggunaan handphone kita. Oleh karena itu kita sangat berharap agar MGMP yang dibuat ini, walaupun ini melalui Zoom, melalui online, tidak mengurangi pertemuan tatap muka kita. Kerinduan antara guru dengan guru, murid dengan murid itu sangat tinggi. Tapi mungkin untuk saat ini kerinduan itu kita bayarkan melalui Zoom meeting saja, bertatap muka bersapa melalui melalui udara lah, istilahnya seperti itu. Jadi saya pikir harapan saya besar untuk MGMP ini, mohon Bapak Ibu kita tingkatkan kompetensi guru kita melalui pelatihan-pelatihan yang ada. Saya sudah bilang sama Bu Asma, nanti di jadwal itu minimal per 32 jam mungkin, biar bisa digunakan sertifikatnya untuk hal-hal yang berkaitan nanti ke depan kepentingan. Silakan kita manfaatkan, saya akan tanda tangani nanti itu sertifikatnya, biar ada nanti kebermanfaatan jam pelaksanaannya. Dan mohon diikuti secara seksama dalam pelaksanaan kegiatan webinar kita pada hari ini. Saya pikir itu harapan saya, Bu Asmawati. Tolong dimaksimalkan MGMP kita. Kalau bisa tiap minggu ada saja yang terbaru yang kita hadirkan, biar kita bisa sama pemerataan baik dari konten, baik konten materi pelajaran ataupun dari penggunaan media khusus untuk mengantarkan pembelajaran. Perlu diingat, bagus pun kontennya, kalau nggak mampu kita menyampaikan materinya melalui aplikasi yang ada, sama saja materinya tidak tersampaikan. Saya pikir ini yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung di dalam webinar kita pada hari ini.
terbentuknya komunitas literasi digital Binjai dan Langkat. Aktifkan terus literasi digital kita, peningkatan kapasitas kompetensi guru kita, sehingga guru kita di Binjai di Kabupaten Langkat itu semakin hari semakin meningkat kemampuannya, sumber daya manusianya. Maka sudah barang tentu kalau gurunya meningkat, maka anak didiknya pun nanti insya Allah akan meningkat juga. Tapi kalau gurunya stagnan, maka muridnya juga, saya yakinkan itu biasanya stagnan juga, karena tidak terlepas dari guru ketergantungan ini semua. Saya pikir itu demikian. Terima kasih, silakan dilanjutkan. Mohon maaf, saya sampai di sini mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kadis, berarti Pak Kadis tidak di room lagi nih? Saya sekarang di Berandan Barat menuju ke Cakdis karena akan ada nanti ada pertemuan lagi nanti di selesai. Kalau ada yang mau bertanya, kita izinkan 1 atau 2 orang Pak, bisa? Boleh, kalau ada sekarang silakan, kalau ada pertanyaan. Silakan teman-teman yang mau bertanya langsung saja, tapi dibatasi 2 orang saja ya. Mengajukan pertanyaan 1 menit, raise hand saja. Soalnya saya bawa mobil sendiri Bu Asma, makanya nanti kalau ada yang nanya kan nggak mungkin saya itu. Iya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu, atau kita beri izin kepada Pak Kadis untuk meninggalkan tempat? Keluar. Tidak ada ya, berarti sudah jelas. Terima kasih Pak Kadis, izin kami akan melanjutkan kegiatan ini. Ya, dilanjut Bu Asma, sebisa mungkin diperbanyak kegiatan-kegiatan kita nanti. Mungkin kalau waktu belajar kita buat di sore hari nanti. Kalau bisa ada yang terbarukan biar sama pemahaman guru. Dari penggunaan teknologi, kemudian konten nanti sebisa mungkin dimaksimalkan. Tunggu Pak Kadis, masalahnya memang kita nggak punya Zoom yang kapasitasnya besar. Kemarin kan kita ke waktu webinar, itu yang mendaftar 1.500 orang Pak. Tapi yang bisa masuk room itu 1.000 orang. Nah ini kita memang, saya pikir bisa 300, ternyata 100. Dan ada banyak, mohon maaf ini, ada banyak sekolah yang justru juga tidak punya Zoom. Karena susah juga kita. Ini Bapak, saya juga udah antisipasi untuk ke depan. Tapi untuk yang ke depan yang baru bisa nanti bisa dimanfaatkan oleh GMP itu. Tapi baru ke depan, kalau untuk tahun ini hanya yang sekarang sudah kami siapkan. Jadi tahun depan mungkin nanti udah bisa untuk yang 1.000 kami buat itu, karena udah kami anggarkan untuk tahun depan. Mungkin untuk di bulan 12 nanti ya mungkin MGP-nya sekolah dulu gabungnya, bukan per pribadi, biar muat semua. Tapi tahun depan saya sudah siapkan untuk yang 1.000, biar semua nanti Binjai dan Langkat itu mau MGMP apapun bisa gabung. Tanya saran antisipasi. Iya, Pak. Belajar aja lebih mantap. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya live ya. Iya Pak. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan. Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja. Nanti kita akan langsung bersama Pak Sujatno. Jadi saya akan jelaskan bahwa di awal, teman-teman, di awal kita berdiskusi dengan koordinator literasi digital yang webinarnya diselenggarakan oleh Kominfo. Jadi di seluruh Indonesia ini ada di 34 provinsi, dan di Sumatera ini ada beberapa daerah ya, termasuk Binjai, Langkat dan sebagainya. Itu kita diskusi bahwa akan ada webinar. Saya ikut dengan Pak Kadis waktu itu. Webinar ini 2 orang narasumbernya narasumber pusat Bapak Ibu. Jadi memang Kominfo yang menentukan. Tapi daerah-daerah diperkenankan untuk mencari 2 narasumber lagi. Itu disebut narasumber lokal. Walaupun narasumber lokal itu bukan berarti lokal apa gitu ya. Bisa dari Sumut, dari dosen, dari kalangan UMKM, pemuda dan sebagainya. Termasuk saya waktu itu yang berikut. Itu adalah pertemuan yang ketiga